Ya buat yang sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak, apa namanya tendang kali gagal sampai oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mukanya menghitam, membengkak ya. Ini netizen ada yang menyebutkan gagal ginjal. Dan hati-hati loh, itu bisa meledak. Meledaknya kayak apa sih? Tetapi yang jelas pemirsa, memang di pengamatan dari para netizen, kalau betul itu adalah muka bengkak, bisa jadi adalah karena gagal ginjal. Loh, kenapa kok bisa gagal ginjal? Bisa jadi Jokowi dipaksa meminum obat dalam kadar yang sangat banyak, ya, obat-obat depresan, ya, untuk menenangkan jiwanya, dan ginjalnya tidak lagi mampu membendung dan ada fungsi gagalnya, ya. Ini saya mencoba untuk berbagi karena ada indikasi seperti itu, pemirsa, kemungkinan gagal ginjal. Ya, memang tampilannya yang terbaru ini kayaknya agak bersih ya, Jokowi dibanding minggu yang lalu berkenaan dengan kudis, kurap, ya kan, bisul-bisul itu sudah agak bersih. Tetapi bersihnya bukan menjadikan kayak sehat gitu, enggak, tetapi malah timbul bengkak-bengkak. Nah, mungkin ini adalah efek minum obat dengan kadar yang tinggi untuk melenyapkan bisul-bisul, karena mungkin malu lah ya, dia pakai bisul-bisul itu, lebih baik gagal ginjal nggak apa-apa kan, begitu ya. Kalau gagal ginjal kan paling seminggu sekali atau 3 hari sekali ganti ganti darah itu bisa gitu. Dan ini penjelasannya ketika kita melihat dari Google itu, muka bengkak bisa menjadi salah satu gejala dari gangguan ginjal, terutama ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik untuk menyaring cairan dan sisa metabolisme dalam darah, ya. Beberapa penyebab ginjal yang dapat menyebabkan bengkak pada wajah antara lain adalah sindrom nefrotik, gagal ginjal kronis, dan glomerulonefritis. Susah saya bahasanya pemirsa, tapi bisa dicari di Google. Tapi untuk sementara ini penjelasannya kayak begini nih. Jadi bengkak terjadi karena penumpukan cairan dan natrium dalam tubuh akibat gangguan ginjal. Jadi ada penumpukan cairan di dalam wajah dan mungkin badannya itu terjadi seperti itu. Gangguan fungsi ginjal itu karena ginjal memiliki fungsi utama untuk menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, tubuh akan mengalami penumpukan cairan dan natrium sehingga menyebabkan bengkak pada berbagai bagian tubuh termasuk wajah. Nah, kalau kita amati di wajahnya Jokowi ini bukan hitam merata, ya kan? Bagian-bagian tertentu dengan luasan tertentu itu menunjukkan putih, ya, putih agak tersamar-samar, tapi kalau kita close up itu fotonya itu putih, ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin cairannya atau seperti apa gitu ya yang menumpuk. Yang khawatirnya adalah kalau cairan ini semakin banyak karena ginjalnya dipacu untuk menyaring kandungan yang ada dalam darah itu, kemudian dia sangat berharap atau mungkin menekan dokternya, misalnya dengan mengatakan gini, "Dok, saya ini malu, ya kan, kadasen, kurapen, ya, bisul macam-macam di wajah, saya tutup pakai topi, sudah pada tahu semua dan lain sebagainya. Malu saya sebagai wakil presiden." Karena memang kayaknya lucu juga wakil presiden punya penyakit kurap itu, dan memaksa dokter mengasih resep dengan dosis yang sangat tinggi atau tinggi banget gitu kan. Nah, akibatnya overdosis gitu, bukan overdosis apa gitu ya, itu akhirnya sampai menghitam begitu. Kalau kita bandingkan dengan wajah-wajah Jokowi sebelumnya itu pemirsa, sebelum kena kurap atau kudis atau apa itu, wajahnya itu lebih putih, tapi ini betul-betul hitam, ya. Apakah hanya karena sorotan lampu atau memang betul-betul hitam ini karena fungsi ginjal yang sudah tidak imun lagi, ya. Tapi betul-betul diamati oleh para netizen ini. Mungkin pemirsa ada yang jadi dokter bisa menjelaskan ini kenapa gitu kan. Dan kalau misalnya cairan yang menumpuk di wajah ya seperti itu, apakah itu nanti bisa meledak? Enggak gitu. Cairan itu keluar ke
muka dalam bentuk nanah atau seperti apa? Ya, jadi ini mungkin kalau dalam teori mubahalah, ya mungkin serangan kedua Jokowi ya yang cukup memalukan, yang diserang itu mukanya gitu loh. Kalau yang diserang itu pantatnya atau pinggulnya dan lain sebagainya masih bisa ditutupin, tapi ini muka gitu loh. Nggak mungkin kan Jokowi itu pakai masker total gitu kan, selalu kelihatan wajahnya. Ya ini efek dari tipu-tipu selama puluhan tahun. Ya menurut saya sih dari sejak Solo menjadi wali kota ini banyak saksi sejarah yang pada akhirnya berbicara di publik, termasuk sekdanya sendiri dan stafnya yang membuat kartu pintar itu mengatakan bahwa Jokowi itu penipu dan munafik. Ya, itu dikatakan secara jelas, sudah kita upload di video kita itu. Jadi bukan hanya menjadi presiden 2 periode juga, tetapi memang model tipu-tipunya Jokowi ini sudah sejak menjadi pejabat publik itu terus seperti itu. Dan sekarang ibaratnya dia menanam, ya dia memetik hasilnya. Siapa menabur angin akan menuai badai. Dan ini Jokowi mengalami bentuk-bentuk siksaan, kalau kita lihatnya seperti itu, ya, dengan penyakit yang ada di wajahnya yang cenderung bisa dikatakan memalukan. Ya, ini kejadian-kejadian yang gimana gitu pemirsa ya, mantan presiden yang ingin mendapatkan image citra yang bagus, tetapi dengan hasil tipu-tipu yang terus-menerus seperti itu, pada akhirnya orang malah geram dan memberikan kutukan. Ya, ini bukan karena tipu-tipunya saja, tapi karena keserakahannya luar biasa, merusaknya. Terakhir yang di Raja Ampat yang ada di Papua Barat itu pemirsa, betul-betul tambang itu ya semula menjadi surga dunia di bawah air katanya, sekarang jadi rusak banget, dan bahkan ada wisatawan-wisatawan yang diusir di daerah itu karena khawatir kalau wisatawan ini melakukan investigasi dan membawa lingkungan atau kekayaan bawah laut ini ke forum internasional. Ya, dan ini semua tampaknya adalah Jokowi dan geng Solo itu betul-betul ingin menghabisi Indonesia ya, untuk mengumpulkan duit, dan nanti itu akan membeli suara rakyat dengan mungkin memberikan sembako lebih banyak lagi dengan stok uang yang melimpah ya. Dan karena itulah saya kira makar ini ya, kalau tidak dihentikan dengan suara-suara kebenaran ya, Allah biasanya akan turun pertolongannya kalau banyak pihak menyuarakan kebenaran itu. Tapi kalau semua diam, para akademisi diam, orang-orang yang tahu diam dan lain sebagainya, ya negara ini akan diazab semua dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim seperti itu. Ya, dua penyakit Jokowi, yang satu bisul-bisul, kurap dan lain sebagainya, itu membuat kita agak terhibur gitu. Dan sekarang gejalanya tampaknya sinyalemen-sinyalemen yang ada adalah kalau dia betul-betul gagal ginjal karena tipu-tipunya seperti itu, minum obatnya berlebihan, bisa jadi juga ini adalah efek dari mubahalah dan kutukan dari rakyat Indonesia. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.